Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua yang ada di ruangan Zoom ini. Perkenalkan, nama kakak Wanda Ramadhani Berusamura, NIM 0301191015. Kakak seorang mahasiswi UINSU dari PAI 5 semester 5. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Berikut kakak akan menampilkan video pembelajaran ataupun PowerPoint mengenai pembelajaran kita hari ini. Baik adik-adik, kita hari ini belajar mengenai peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut, maka kita perlu mengetahui yang namanya pengertian hijrah. Jadi, pengertian hijrah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, menurut etimologi atau bahasa Arab, hijrah artinya meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Yang kedua, menurut istilah, seseorang bisa dikatakan hijrah jika telah memenuhi dua syarat, yaitu ada sesuatu yang ditinggalkan dan ada juga sesuatu yang dituju atau yang disebut dengan tujuan. Lalu kita juga perlu mengetahui nih, macam-macam hijrah itu apa saja gitu kan. Jadi hijrah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hijrah makaniyah dan yang kedua hijrah maknawiyah. Nah, kita perlu mengetahui juga arti hijrah makaniyah, yaitu hijrah makaniyah ialah meninggalkan suatu tempat. Selama masa kenabian, peristiwa hijrah makaniyah telah terjadi 3 kali, yaitu hijrah ke Habasyah, hijrah ke Taif, dan hijrah ke Madinah. Dan selanjutnya hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah ini berbeda dengan hijrah makaniyah. Kalau hijrah maknawiyah ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bahwa seseorang yang berhijrah adalah seseorang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk dalam Sahih Bukhari. Lanjut, dari hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah ada pembagiannya lagi nih adik-adik. Yang pertama yaitu hijrah makaniyah terbagi menjadi 3, yaitu hijrah ke Habasyah, hijrah ke Taif, dan hijrah ke Madinah. Yang pertama, hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini ialah hijrah yang pertama kali dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hijrah ke Taif ialah hijrah yang kedua dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Thalib wafat. Dan yang ketiga ialah hijrah ke Madinah atau Yasrib. Adalah hijrah ketiga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Berikutnya ialah hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, hijrah iktiqodiyah, yaitu hijrah keyakinan. Dan iman kita ini akan mengalami proses naik dan turun, kuat dan lemah. Yang kedua, hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah ini hijrah yang dilakukan dalam rangka meninggalkan pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, hijrah syu'uriyah. Hijrah syu'uriyah ini hijrah yang dilakukan karena hati manusia cenderung dengan kesenangan yang tidak sesuai dengan Islam. Dan yang terakhir ialah hijrah sulukiyah. Hijrah sulukiyah ini ialah hijrah yang dilakukan karena ketika akhlak yang tercela berkembang dan menyebar di lingkungan sekitar kita. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu faktor Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Jadi kita ini sebagai siswa dan Nabi Muhammad itu sebagai teladan bagi kita, kita perlu mengetahui mengapa sih Nabi Muhammad ini melakukan hijrah ke Madinah dan apa saja faktor-faktornya. Yang pertama yaitu Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk kota tersebut. Yang ketiga,
Yang ketiga, penduduk Yasrib sudah dikenal dengan Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifat buruknya. Dan yang keempat, bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk slide berikutnya tentang reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga perlu tahu nih adik-adik reaksi dari kafir Quraisy tentang hijrah Nabi Muhammad itu bagaimana ya kan. Jadi yang pertama yaitu mereka membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya. Yang kedua, mereka memenjarakan beliau. Yang ketiga, mereka akan menghilangkan nyawa beliau. Dan yang selanjutnya itu kita memasuki ke pembahasan terbesar pada kali ini yaitu proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Yaitu kafir Quraisy ini berencana membunuh Nabi Muhammad SAW untuk mencegah hijrah Nabi ke Madinah. Malam itu adalah malam persiapan Quraisy untuk melakukan keputusan mereka untuk membunuh Rasulullah. Namun, Nabi memerintahkan putra pamannya yaitu Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di tempat tidur Nabi Muhammad dengan memakai selimut yang dipakainya dan menggantikan beliau. Yang kedua, Gua Sur. Gua Sur ini ialah setelah Nabi keluar terus berjalan hingga bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan yang direncanakannya. Nabi melakukan perjalanan pergi ke Madinah melalui arah selatan dan mereka berdua menetap di dalam Gua Sur pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gua Sur ini terletak di Jabal Thur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Mekah. Dan selama berada di Gua Sur, Nabi Muhammad telah merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya untuk membantu kelancaran proses hijrah Nabi yang dibantu oleh orang-orang yang bisa dipercayanya. Ada 5 orang yang bisa dipercaya oleh Nabi. Yang pertama ialah Abdullah bin Abu Bakar, yang kedua Amru bin Fuhairah, yang ketiga Asma binti Abu Bakar, yang keempat Abdullah bin Arqayyad. Selanjutnya, Suraqah dan pengajarannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi Muhammad tidak ada di rumah dan sudah keluar dari kota Mekah, maka kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah atau iming-iming bagi yang bisa menyerahkan Nabi Muhammad SAW secara hidup-hidupan akan mendapat 100 ekor unta. Dan Suraqah bin Malik bin Ju'shum ialah salah seorang dari Quraisy yang ingin memperoleh hadiah unta seorang diri saja. Namun setelah berhadapan dengan Nabi, Suraqah meminta maaf dan memohon untuk tidak diapa-apakan. Ia juga menawarkan untuk memberikan perbekalan yang akan dibawakan oleh Nabi. Lalu Nabi memaafkan kesalahan beliau dan menolak pemberiannya. Selanjutnya, Masjid Quba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Quba setelah menempuh perjalanan 7 hari. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Pada Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba ke Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu sholat Jumat tiba, Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat di sana, dan inilah Jumat dan Kubah yang pertama dalam Islam. Dan yang terakhir, setelah tiba di Madinah, Nabi Muhammad menentukan tempat di mana akan dibangun masjid yang bernama Masjid Nabawi. Yang kedua, Nabi membeli sebuah tanah walaupun sebelumnya sudah ditawarkan untuk tidak usah dibayar, akan tetapi Nabi tetap membayar tanah tersebut. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi. Mungkin itu saja video pembelajaran pada hari ini tentang materi SKI kelas 7 semester ganjil. Kurang dan lebih kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.